Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Rut pasal yang keempat ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin aneh kembali lagi seperti yang kemarin, karena harapan atau doa dari tua-tua Yahudi yang menjadi saksi penebusan Rut yang Boaz yang melakukan itu, mendoakan supaya keturunan mereka seperti keturunan Peres yang dilahirkan dari Tamar. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu kan, Tamar itu menantu dari Yehuda, tapi suaminya mati lalu mati lagi, kemudian yang satu mati, kemudian tinggal satu. Yehuda tidak mau menikahkan dengan Tamar, takut anaknya mati. Nah, itu menyalahi hukum waktu itu ya, karena aturannya kalau suaminya itu meninggal, adik suaminya atau saudara suaminya harus menikahi, tetapi Yehuda tidak mengizinkan. Oleh karena itu Tamar pura-pura menjadi pelacur, kemudian bisa berhubungan dengan Yehuda, dengan mertuanya sendiri ya, dan akhirnya memperanakkan Peres. Namun Peres ini, namanya ini mengapa disebut Peres? Karena kuat. Mungkin inilah yang dimaksud oleh tua-tua Peres yang sebenarnya menurunkan berikutnya adalah nenek moyang atau kakek daripada Boaz. Mungkin ini kuat sekali sehingga keturunannya Boaz menjadi orang kaya. Nah, ini harapannya. Perjuangan Tamar untuk membentuk keluarga jadi keturunan Yehuda, itulah yang dihargai waktu itu ya. Jadi keluarga, marga itu betul-betul katakanlah itu penting sekali dalam kehidupan orang Yahudi. Maka termasuk ini nanti Boaz menikahi Rut itu demi keturunan suaminya Rut yang dulu Mahlon ya. Jadi seperti itu. Dan inilah yang diharapkan para tua-tua, supaya keturunan Boaz lewat Rut nanti katanya anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Jadi ini harapan yang luar biasa supaya keturunan Boaz lewat Rut mendirikan keluarganya Mahlon, catatannya atau di resminya, namun itu anak Boaz, menurunkan anak-anak yang menjadi kuat seperti Peres. Nah, inilah harapannya. Jadi berharap supaya keturunan keluarga Boaz menjadi orang-orang yang penting di Yehuda. Dan memang kalau kita urutkan nanti, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Rut menurunkan nenek moyang Daud. Jadi betul-betul harapan para tua-tua Yahudi ini memang terkabul. Lagi-lagi ini semua karena kemahakuasaan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Karena kalau kita lihat Tamar tadi ya,
Peres itu keturunan dari caranya luar biasa, caranya aneh sekali kan. Ini Tamar jadi pelacur supaya punya anak dari mertuanya, kan itu aneh. Tapi inilah kasih karunia Tuhan sehingga bangsa Israel dipilih menjadi bangsa pilihan. Lagi-lagi ini kasih karunia. Dan Ruth yang kemudian dapat Boaz itu juga kasih karunia, tambah lagi kemahakuasaan Tuhan. Itulah yang terjadi. Kita terus diingatkan melalui kisah Ruth ini bahwa hidup kita semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Kita tidak layak menerima hidup kekal, tetapi kasih karunia Tuhan dan kemahakuasaannya memilih kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita tidak lain dan tidak bukan hanya bersyukur memuji Tuhan atas kebijaksanaannya, kemahakuasaannya, kasih karunia-Nya kepada kita sehingga kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu kami alami bahwa kemahakuasaan-Mu sehingga Engkau memilih kami yang sebenarnya tidak layak menjadi anak-anak-Mu ini, tetapi karena kasih karunia-Mu sehingga Engkau mengutus Yesus Kristus Tuhan kami mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kami sehingga kami layak menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami bersuka cita memuji Engkau dengan mulut kami, dengan tindakan kami, dengan pergaulan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bertoleransi dengan saudara-saudara yang sedang merayakan hari raya sebentar lagi, besok pagi ya. Mari kita menjadi orang yang baik sehingga dapat dilihat mereka juga. Syukur-syukur mereka dapat melihat iman kita dan menjadi percaya. Amin.